Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi untuk keputraan atau keputrian. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang maksiatnya hati. Kenapa ini penting? Agar kita dapat menghindari beberapa maksiat-maksiat hati. Dengan mengetahui maksiat-maksiat hati, maka mudah-mudahan kita bisa menghindari diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk maksiat-maksiatnya hati atau dosa-dosanya hati. Dosa-dosa hati atau maksiat-maksiatnya hati itu banyak sekali, dan oleh karena itu mungkin kita hanya menyebutkan beberapa saja pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan bisa kalian memahaminya dengan baik dan dengan benar. Baiklah anak sekalian, apa saja maksiat-maksiatnya hati yang harus kita jauhkan agar hati kita terhindar dari perbuatan dosa atau maksiatnya hati. Kita ikuti bersama-sama. Pertama dalam bentuk nondom, ya, nanti kalian bisa ikuti bersama-sama. Badan ini nikmat besar dari Allah, gunakanlah untuk taat pada Allah. Jauhkanlah dari berbuat maksiat, bila tidak ingin kau mendapat laknat. Jauhkanlah dari berbuat maksiat, bila tidak ingin kau mendapat laknat. Jauhkanlah dari berbuat maksiat, bila tidak ingin kau mendapat laknat. Jadi kita diberikan oleh Allah badan yang sehat, badan yang sempurna. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan taat kepada Allah. Contohnya mengerjakan sholat dan juga mengaji, belajar, mencari ilmu, ya. Badan ini dari kepala sampai kaki, ya, agar kita jauhkan dari perbuatan yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka berbuat maksiat maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila kita tidak melakukan perbuatan maksiat, terutama maksiat hati, maka insya Allah kita akan dijauhkan daripada laknat atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara maksiatnya hati ini, amal dengan riya supaya dipuji, amal dengan ujub seolah amalnya dari diri ini bukan anugerahnya. Di antara maksiatnya hati ini, amal dengan riya supaya dipuji, amal dengan ujub seolah amalnya dari diri ini bukan anugerahnya. Ya. Di antara maksiatnya hati adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat riya atau pamer. Pamer riya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian dari orang lain, ini enggak boleh. Atau amal dengan ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa bahwa kita melakukan perbuatan baik itu karena kita memiliki kemampuan.
Padahal yang sebenarnya apa yang kita lakukan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat karena pertolongan Allah, bisa belajar, bisa berbuat ini dan itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam beramal harus ikhlas, jauhkan dari sifat riya atau pamer dan sifat ujub, yaitu merasa diri sendiri hebat. Ini yang harus kita hindari karena ini termasuk perbuatan yang maksiat, yaitu maksiatnya hati. Berikutnya di antara maksiatnya hati adalah meragukan Allah dan merasa aman dari makar Allah dan putus harapan, merasa takabur tolak kebenaran, menyimpan rasa dendam dan bermusuhan, meragukan Allah dan merasa aman dari makar Allah dan putus harapan, merasa takabur tolak kebenaran, menyimpan rasa dendam dan permusuhan. Ya, anak sekalian, pada bait ini ada beberapa maksiat hati. Yang pertama, meragukan Allah. Ragu kepada Allah. Ragu kekuasaan Allah. Ragu atas adanya Allah. Ragu atas kekuasaan Allah. Itu enggak boleh. Seseorang yang meragukan Allah berarti hatinya kotor, hatinya tertutup, hatinya termasuk yang sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, merasa aman dari makar Allah. Ya, merasa aman dari makar Allah. Artinya dalam kehidupan ini kita harus selalu waspada. Selalu waspada. Allah Subhanahu wa taala bisa mentakdirkan apa saja kepada kita, ya. Bisa kita dalam kebaikan, bisa juga terjerumus dalam perbuatan maksiat. Bisa saja kita dalam keadaan aman, belum tentu besok kita dapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus selalu merasa waspada, oleh karena itu selalu mohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Putus harapan, nah ini berputus asa, ya, termasuk maksiat hati, ya, termasuk yang dilarang oleh agama adalah seseorang putus harapan atau putus asa, ya, sehingga menyebabkan kehilangan keyakinan, kehilangan harapan, stres, nah, dan lain sebagainya, hilang akal sampai ini hindari, ya. Kita harus selalu berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada harapan, ya. Meskipun kita dalam kesulitan, dalam masalah yang berat, kita harus tetap memohon kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Berikutnya di antara maksiatnya hati adalah merasa takabur. Apa itu takabur? Takabur adalah sifat sombong, ya, merasa paling hebat, merasa paling pinter, ya, orang yang lain salah, kita saja yang benar. Itu namanya sifat takabur, ya, termasuk sifat yang dilarang oleh Allah, termasuk sifat yang dibenci oleh Allah, penyakit hati, ya, sikap sombong ini, ya, sifatnya Fir'aun, ya, orang yang sombong, ya, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang takabur itu apa? Menolak kebenaran, ya. Tidak mau dinasihati. Kalau diberikan nasihat melawan, ya, seperti kaumnya Nabi Musa, ya, kaum Nabi Lot, kaumnya Nabi Soleh, ketika didakwai diberikan nasihat malah melawan sehingga Allah murka kepada mereka. Kemudian di antara maksiatnya hati adalah menyimpan rasa dendam dan permusuhan, ya. Dendam, ya.
dendam kepada orang, dendam kepada kawan, sehingga terjadi permusuhan, ya. Tidak boleh sesama umat Islam harus saling bersaudara, tidak boleh saling bermusuhan. Innal mu'minina ikhwatun, ya. Al-Quran menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, ya. Nah sekalian, itulah beberapa maksiat-maksiatnya hati yang harus kita hindari. Ya, mudah-mudahan hati kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.